Apa kata Allah? Minuman penduduk neraka. Ingat, minuman penduduk neraka, nanah-nanah yang mendidih. Saya penasaran, emang gimana nanah mendidih? Akhirnya apa? Istri saya datang. Abi, bau bangkai di mana ya? Kok Abi pulang rumah kita bau banget? Apa kata saya? Sini. Saya pegang tangannya, saya bilang, itu, apa itu? Nanah. Nanah siapa? Rumah sakit Tebet. Kok diambil buat apa? Enggak, Abi penasaran. Nanah mendidih dalam Quran, nanah mendidih. Itu minumannya. Enggak ada minuman lain, Ibu. Enggak ada menu lain, Ibu. Minumannya apa? Nanah mendidih. Setiap kali kulit mereka hancur, jadi minum nih ya, minum. Hancur. Apa kata Allah? Tumbuh lagi kulit baru. Muncul lagi. Ibu kaget nih. Tapi haus ya Allah. Minum lagi. Hancur lagi. Minum lagi. Sepanjang hidup. Ya Allah, udahlah, stop lah. Stop. Ini bukan gambar yaumil mahsyar ya. Saya tidak menggambar yaumil mahsyar karena nggak ada yang tahu. Tapi berdasarkan ciri-cirinya bentuknya begini. Apa kata Nabi? Tempatnya putih bersih. Tuh, bayangin ya. Ibu bayangin nanti ada tempatnya putih bersih. Lautan itu putih bersih itu. Apa kata Nabi? Manusia pertama dengan manusia terakhir semua dikumpulkan, disusun rapat-rapat seperti anak panah dalam wadahnya. Nah, kayak gini-gini rapat. Nih, deket-deketan. Dan mereka dikumpulkan selama 50.000 tahun lamanya. Ya Allah, Robbi. Ya Allah, lamanya. Ngapain kita di sana? Menunggu keputusan Allah. Apakah amal kita diterima atau dihapus? Ibu sholat. Ibu bilang apa? Aku kan sholat. Aku kan saum. Aku kan zakat. Atau haji. Atau umroh. Segala macam. Ternyata apa? Di depan Allah. Hapus. 0. Ya Allah, itu nangisnya, Bu. Ibu mau sholat, nggak bisa sholat di sana. Mau sedekah, nggak bisa sedekah di sana. Tapi apa kata Allah? Nggak diterima. Kenapa? Karena beramal bukan karena Allah. Tapi beramal karena menantu, karena mertua, karena orang tua, dan yang lain. Maka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingatlah setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini maaf ya, ini kain kafan. Tadi dikasih parfum ini ya. Ya. Boleh nanti saya minta tolong ya panitia ya. Ada bagi-bagiin atau kumaha. Ini tinggal satu. Ya, tolong digilir ke jamaah ya. Ini kain kafan yang sudah diparfumin jenazah Ibu. Tolong dikasih satu-satu biar dihirup seperti apa wanginya ya. Biar bisa ngerasain gimana nanti sakaratul maut. Atau sudah ada masing-masing? Ya, tolong dibagikan jamaah. Ya. Tolong dibagikan. Ya, satu-satu ya. Semua. Biar terasa gimana kain kafan itu. Ibu, tolong dihirup, tolong dipegang ya. Ini kain kafan kita, Bu ya. Kain pulang kita nanti, kasar bahannya. Ya, coba dihirup ya, tolong dikasih ke belakang semuanya. Mudah-mudahan cukup ya, semuanya dapat. Ini kain kafan jenazah, Ibu ya. Ya, dicium ya, dicium, dibayangkan semuanya Bu. Nah itu jenazah akan begitu nanti. Ya, siap-siap ya Bu. Jangan-jangan sore ini kita betul akan membungkus kain kafan. Ya. Kain kafan siapa? Kain kafan diri kita sendiri. Ya. Digilir saja Bu ya, karena kain kafan yang tidak cukup, digilir saja supaya ngerasakan saja baunya jenazah itu nanti begitu. Bau melati. Sambil dicium, sambil dibayangkan Ibu, ditutup wajahnya, dibayangkan ya Allah, Robbi nanti aku seperti ini ya Allah. Ya. 3 bulan nanti perut Ibu membesar Bu. Ya, 3 bulan di kuburan itu perut Ibu besar nanti. 5 bulan perutnya pecah, keluar. Ya. Itu nanti keluar belatungnya sebesar-besar ini Bu.
Ini muka hancur, yang sering rawatan, yang sering macam-macam itu hancur, Bu. Terbelah, pecah, retak. Ya, mata kita itu keluar ulat, keluar semuanya, busuk. Ya. Kemana suami? Tinggal semuanya. Kemana istri? Tinggal semuanya. Nggak ada, semua selesai. Dan ibu harus cepat-cepat dimakamkan. Ya, tuh lihat. Cuma segitu tanahnya. Apa kata Nabi? Tergesa-gesa perbuatan setan kecuali 3. 1, menguburkan jenazah. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, menikahkan wanita yang sudah masuk masa pernikahannya. Itu. Dan harus cepat, Bu. Ibu meninggal jam 8, jam 12, Bu. Zuhur harus langsung diantar, nggak boleh lama-lama. Ibu, nanti anak-anak ibu bilang, Ustadz, tolong Ustadz, saya masih kangen sama mama. Boleh nggak asar? Nggak. Makin cepat, makin bagus. Kalau ibu meninggal zuhur, asar paling lama, Bu. Itu cepat, Bu. Langsung dimandikan, dibereskan, anak-anak kumpul semua. Ikhlas semuanya, sudah berangkat. Berangkat, Ibu. Langsung masuk. Seperti apa di dalam? Ini di dalam, Ibu. Kita foto dari dalam. Tuh, sendiri. Mana anak? Mana suaminya? Mana istrinya? Mana hartanya? Gak ada yang dibawa. Hanya selembar kain kafan. Tidur di sini selama-lamanya. Bayangin, Bu, mana rumah yang kita bangga-banggakan, mana harta yang kita bangga-banggakan, sendiri kain kafannya, dibungkus. Ya, ini kita foto dari dalam, cek pakai cahaya, kita angkat lagi fotonya, seperti itu posisinya, Bu. Jadi ternyata jenazah itu nanti menghadap kiblat. Ya, pipinya itu langsung ke tanah, ya, atau bisa juga dibuatkan bantal terbuat dari tanah. Ya, setahun, maaf, Bu, kulitnya sudah habis. Tinggal rambut sama tulang. Ya. 2 tahun, 3 tahun hancur semua, sudah tinggal tengkoraknya saja. Gigi, tengkorak sama rambut yang susah hancur. 2 tahun, 3 tahun, maka kemudian kita nanti akan dikumpulkan lagi di yaumil mahsyar. Kapan? Setelah hari kiamat tiba. Jadi nanti kiamat, bumi dan isinya hancur semuanya. Ya, dan ruh kita disatukan lagi, Bu, sama jasad. Jadi nanti nyatu lagi, hidup lagi. Quran surat apa tadi? Al-Baqarah 28. Nanti kejadian. Nanti akan kejadian. Sekarang kita bilang apa? Ah, Ustadz, itu cuma cerita. Nanti ketika ibu sudah di sini, ibu bilang apa? Ini nyata, Ustadz. Ini nyata. Dan akhirat itu nyata. Dunia tinggal cerita semuanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita merenungi hidup kita. Inilah materi saya hari ini, peta perjalanan hidup manusia. Ada 4 fase. Ada 4 terminal yang harus kita lewati. Terminal pertama apa? Alam rahim atau alam ruh. Tuh. Sudah lewat? Sudah? Ada yang nggak lewat rahim? Masya Allah. Selesai? Belum. Sekarang masuk alam dunia. Di mana kita sekarang? Terminal kedua. Tuh, lagi di terminal kedua nih sekarang nih. Nih, lagi di dunia nih terminal kedua. Selesai? Belum. Berapa lama di dunia? Beda-beda. Ada yang 60, ada yang 30, ada yang 70, ada yang 1 hari. Ada yang 2 minggu, cucunya Agim. Ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, beda-beda, Bu. Ya, UJ 45, Ustadz Hari Mukti 63, Ustadz Arifin Ilham 49. Ya, ibu-ibu siap-siap, ibu yang udah 40 ini. Ya, siap-siap. Ya. Ustadz Habib Munzir Al-Musyawwa 44, rata-rata masih muda-muda. UJ itu 44, 45, Bu. Masih muda. Ustadz Arifin 49, masih muda. Belum 50. Ya, Masya Allah. Ya. Lama di dunia? Tidak. Selesai? Belum. Masuk ke alam kubur tuh. Alam ketiga, Bu. Terminal ketiga. Berapa lama? Tergantung kapan kiamat tiba. Kalau kiamat 1000 tahun lagi, berarti ibu nunggu nanti di alam kubur 1000 tahun lagi. Ya Allah, Ustadz, lamanya saya kangen anak saya, gimana Ustadz? Kangen suami. Bu, jangan dipikirin, Bu, hilang semuanya. Hilang semuanya. Ustadz, nanti orang di alam kubur itu gimana ya mereka ya? Ibu, sebagian ulama berpendapat jasadnya wafat, ruhnya nunggu, namanya alam barzah. Nanti ibu bisa ngelihat di rumah. Ibu bisa lihat, tapi ibu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngelihat aja. Anak ibu udah wisuda, ibu ngeliat, ya Allah teteh, mama gak bisa hadir nak, wisudamu ya Allah udah gede ya nak. Pas ngeliat yang kecil, ya Allah abang udah SMA ya, udah ngeliat ibu, udah ngeliat. Terus ibu ngeliat suami,
Ya Allah, ini kamu sama siapa itu kok cantik? Oh, ternyata nikah sama yang kemarin itu, Bu. Beneran, tapi ibu nggak bisa cekik kamu. Wah, itu mah film hantu. Tapi bisa tahu, cuma nggak bisa apa-apa. Ya Allah, kamu jadi sama dia. Beneran kamu deh. Kan ibu yang pernah bilang, kamu boleh nikah mas, tunggu tanah makamku kering. Beneran Bu, dia bawa kipas. Supaya apa? Cepat kering. Bu, nggak usah heboh-heboh sama suami, sama istri. Ya, kenapa? Titipan itu mah. Titipan. Ya, coba. Selesai Bu? Belum. Ibu kumpul. Di mana tadi? Alam apa? Nunggu? Barzah. Ngapain di situ? Ya nunggu aja. Nunggu aja. Gentayangan nggak Ustaz? Nggak ada gentayangan Bu. Tapi Ustaz maaf, itu kok ada penampakan-penampakan orang meninggal? Itu jin Ibu. Ya, jin korin menampak wajahnya ibu tuh dimiripin sama dia nampak tiba-tiba di kursi tamu lagi goyang, krek 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 krek. Anak lagi ngambil teh malam-malam, kok ada mama ya? Itu jin Bu. Oh, ibunya di mana? Ibunya di alam barzah. Jin ganggu. Ya, ada begitu, kadang-kadang memang ada ganggu Bu. Biasanya ya harus dibacakan Quran, harus amal soleh, itu harus diruqyah begitu. Ya, selesai? Belum. Nah, yaumil hisab. Yaumil mahsyar. Berapa lama tadi? 50.000 tahun. 50.000 tahun. Ngapain? Nunggu hari keputusan. Keputusan apa? Ditolak atau diterimanya amal. Selesai? Belum. Lewat as-sirat. Apa itu as-sirat? Jembatan seperti rambut dibelah 7. Nih, bayangin. Ada rambut dibelah 7. Lewat satu orang satu, Bu. Suami bilang, aku bantuin kamu. Nggak ada Bu, masing-masing satu orang satu lewat. Bawahnya apa? Naru jahannam. Dan apa kata Nabi SAW? Mayoritas kebanyakan umatku terjatuh di dalamnya. Jatuh Bu, jatuh ke bawah. Para sahabat menangis dan bertanya, ya Rasulullah, kalau kami jatuh ke bawah, kalau kami jatuh ke neraka jahannam, berapa lama ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, 1 hari di dalamnya setara dengan 1000 tahun di dunia. Para sahabat pingsan semua Bu. Ya Allah Rabbi. Apa kata Nabi? Kebanyakan umatku jatuh di dalamnya Bu. Nanti kata Nabi, yang melewati as-sirat ini ada yang seperti petir. Jadi lewat langsung, masuk. Siapa mereka? Solihin, orang-orang soleh, anbiya, para nabi, mursalin, siddiqin, syuhada. Dan jangan salah satu ciri-ciri syuhada fid dunya, orang yang meninggal bencana tenggelam. Masuk surga tanpa hisab. Yang kedua gimana kata Nabi? Lewat jembatan as-sirat, tapi seperti burung terbang, lambat Bu. Tapi masuk. Siapa mereka? Orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, sambil menangis dan menyeka air mata, Nabi kita berkata, kebanyakan umatku, syafaatku tak bisa menolong mereka. Syafaatku tak bisa menolong mereka. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Berikan kami syafaat. Karena nggak ada yang bisa nolong Bu, kecuali syafaat Nabi. Jadi Nabi pun udah nggak bisa ngasih syafaat. Siapa mereka? Jatuh ke dalamnya. Bayangkan kalau itu ibu kita. Bayangkan kalau itu bapak kita. Bayangkan kalau itu anak kita. Bayangkan kalau itu ayah kita. Bayangkan kalau itu orang yang kita cintai masuk ke dalam. Hancur. Minumnya apa tadi? Nanah mendidih, minum, haus, minum. Sementara anak dan keluarganya di surga. Bagaimana perasaannya Bu? Makanya saya bisa ngerasakan perasaan Ustadz Felix Siau Bu. Masya Allah. Abangnya Alhamdulillah udah masuk Islam. Bayangkan Bu perasaannya. Saya dekat banget, terdekat dengan saya. Kenapa? Itu kalau umroh Bu, di depan multazam itu mandi air mata. Doanya apa? Hidayah, Allah hidayah, hidayah. Untuk apa? Orang tuanya. Bayangin Bu. Ibu masuk surga tapi orang tua ibu di neraka. Gimana itu? Ya Allah, beratnya. Mau teriak-teriak ke siapa? Mau minta tolong ke siapa? Apa kata beliau? Ustaz, andai semua amal saya bisa pindahkan untuk orang tua saya akan lakukan. Bisa. Hidayah itu Allah Bu. Makanya Bu bersyukur dapat hidayah nih, ya Allah. Paman Nabi, jangankan cuma Ustadz Felix Siau, paman Nabi Abu Thalib, ya Allah, nggak bisa sampai nangis. Apa kata Allah? Nggak pantas orang mukmin
mendoakan orang-orang kafir. Wah, meminta permohonan untuk orang kafir. Nggak bisa, Bu. Karena hidayah mutlak milik Allah. Makanya, ibu bisa hijrah, bisa, mahal ibu. Masya Allah. Ini bisa datang ke pengajian nih. Mahalnya, mau dibayar berapa ini? Hidayah semua ini tempatnya. Ya. Selesai? Belum. Apa kata Nabi? Nanti Bu, di jembatan ini ada kambing, domba, besar. Di sini penduduk surga, di sini penduduk neraka. Apa kata Nabi? Domba ini disembelih. Dan di badan domba ini tertulis al-maut. Apa itu al-maut? Kematian. Maksudnya mati disembelih itu gimana? Gak ada lagi kematian, Bu. Tertawa bahagia bersungkur sujud penduduk surga. Alhamdulillah. Kenapa? Karena gak ada kematian. Berarti di surga selamanya hidup terus. Dan menangis sejadi-jadinya. Menangis, Bu. Allah. Kenapa? Begitu kemudian mati disembelih, penduduk neraka nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena nggak ada mati. Berarti penderitaan selama-lamanya. Bayangkan. Itu detik-detik disembelihnya al-maut itu yang mendebarkan, Bu. Disembelih, artinya apa? Nggak ada mati lagi. Berarti kalau ibu di surga, bahagia selama-lamanya. Kumpul sama anak, sama cucu. Ya Allah, bahagianya. Makan, Bu, baca Quran. Nanti beliau, guru kita. Apa kata Quran? Mereka makan dari makanan apapun yang mereka inginkan. Mereka duduk di atas dipan-dipan terbuat dari emas. Mereka masuk, malaikat, Bu, wajahnya indahnya. Apa kata malaikat? Assalamualaikum bima sobartum. Apa kata malaikat? Selamat datang di surga karena, Bu, bukan karena sholatmu. Bukan karena jilbabmu, bukan karena sedekahmu, bukan karena orang tuamu, bukan karena siapa-siapa. Karena apa? Assalamualaikum bima sobartum. Karena kesabaranmu. Sabar apa, Ustadz? Sabar ngadapin suami, sabar ngadapin anak, sabar ngadapin orang tua, sabar ngadapin rizki, sabar ngadapin ketaatan. Malaikat bilang, Assalamualaikum bima sobartum. Selamat datang atas kesabaranmu. Sabar, Bu. Makanya sabar. Sabar, saya tahu di sini juga banyak siapa di sini yang nggak punya masalah. Kan dari wajah-wajahnya banyak masalah. Kelihatan, Bu, saya bisa nerawang ini. Masya Allah. Siapa yang nggak punya ujian? Kira-kira para ustadz ada ujian nggak hidupnya? Banyak, Ibu. Cuma dia nggak curhat sama ibu aja. Ya, sabar. Jadi malaikat itu ngucapin, mau selamat datang karena sholatmu hebat, nggak putus-putus. Selamat datang karena puasamu. Enggak. Assalamualaikum bima sobartum. Selamat atas kesabaranmu selamanya. Hebat kamu sabarnya. Luar biasa. Masuk. Yang bahagia siapa, Bu? Kemarin saya ke anak-anak rumah singgah. Seperti rumah Teduh Iin yang punya Ustadz Hanan. Nah, itu ada kemarin rumah singgah Al-Fatih. Nanti tolong dibantu ya, Bu ya. Insya Allah nanti kita juga akan bantu juga ya. Kita akan galang dana. Itu Ibu, Masya Allah, ada anak kecil kanker otak. Ada anak kecil yang mulutnya lidahnya keluar. Dan itu bengkak, satu mulut penuh lidah semua. Kanker mulut. Ada yang kanker mata, matanya keluar. Ada yang di dalam perutnya ini nggak bisa ada pencernaan sampai BAB-nya itu keluar sini. Dan miskin duafa. Saya kemarin datang ke sana, mandi air mata itu mah diem, nggak bisa apa-apa, saya diem nggak bisa ngomong. Betapa nggak bersyukurnya kita. Masya Allah itu mata, Bu, telinga, ada yang Masya Allah masih kecil. Ya, kanker apa? Kanker tadi itu kanker otak. Ibunya kanker payudara. Saya bilang ibu hebat. Kenapa? Ini nanti anak kecil ini, apa kata Nabi? Nanti dia masuk surga. Begitu masuk surga, apa kata Allah? Wahai anak, kenapa hanya di pintu gerbang? Kata Allah. Silahkan masuk, nikmatilah. Apa kata anak ini? Kenapa tidak? Ayah ibuku di neraka, ya Allah. Apa kata Allah? Mana orang tuanya? Masukkan. Kenapa? Karena anaknya. Kenapa? Anak-anak cacat itu, Bu, anak-anak sakit itu nggak punya dosa. Dia akan jadi pembuka pintu surga untuk orang tuanya. Termasuk tadi yang meninggal masih bayi. Nanti ketemu di sana. Assalamualaikum, Mama. Ini aku yang kemarin belum lahir. Kamu nak, dia yang nolong, Bu. Dan bayangkan, Bu, anaknya
penghafal Quran kayak beliau. Ibunya, ayahnya langsung naik di mimbar-mimbar cahaya, dipakaikan mahkota cahaya di surga. Sudah surga, mahkota cahaya lagi. Kenapa? Anaknya penghafal Quran. Luar biasa. Yang sedih siapa? Penduduk neraka. Kenapa? Al-maut disembelih. Karena al-maut disembelih, berarti neraka lama. Ya Allah, Bu, ampun di sini aja kita udah sakit banget rasanya, macet, nggak enak. Waduh, ya Allah, gimana di neraka? Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah materi kita. Maka yuk sama-sama di dunia beramal, dan di akhirat tempat kita menuai balasan. Jangan remehkan dunia, karena dunia meskipun sebentar akan sangat berefek kepada kita di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dunia tempat menanam, akhirat tempat balasan. Akhirat nggak bisa sholat, akhirat nggak bisa sedekah, akhirat nggak bisa saum, dunia tempatnya. Maka mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih ada di dunia, jangan tunda-tunda. Apa kata Nabi? Ada nanti satu hari ketika sedekah tidak lagi diterima. Makanya cepat, tunda, jangan ditunda, segera, ya. Maka sebelum ditutup, ada kesimpulan dari saya yang pertama, sebelum ajal tiba. 1, persembahkan ibadah yang terbaik. Ya Bu ya, ini nanti zuhur ya, sholat yang terbaik. Banyak ibu-ibu berhijab nggak sholat zuhur, nggak sholat asar. Kenapa? Sayang sama makeupnya. Kenapa? Karena nggak ngambil wudhu. Nanti wudhunya cuma gini Bu, dicipratin air. Makanya Bu, nggak usah, makeup mah biasa aja. Ya Bu ya, banyak yang nggak sholat. Kenapa? Takut bulu matanya jatuh. Nggak usah pakai begitu. Ya, insya Allah. Ya. Yang kedua, mau sedekah, sedekah terbaik. Ayo panitia, tolong dibantu. Ibu-ibu, ayo kita sedekah. Bismillah. Ya, Bismillah kita sedekah, sedekah terbaik. Keluarkan sedekah terbaik kita. Apa kata Allah? Andai mayat mau wafat, mayat itu akan minta sedekah. Kenapa? Mayat nggak minta sholat, mayat nggak minta umroh, mayat nggak bisa haji, nggak minta apapun, minta satu Bu amal. Apa amalnya? Sedekah. Dan sedekah ini ibu-ibu, ini akan digunakan untuk perjuangan dakwah Quran. Bayangin hidayah Quran masuk kemana-mana, kita dapat pahala mereka semuanya, tanpa harus kita berdakwah ke pedalaman. Ayo Bu, Bismillah. Ustadz maaf saya nggak bisa ngasih uang, bisanya cincin, boleh. Gelang, boleh. Kemarin ada jamaah saya, jam, cincin, gelang, kasih aja Bu, nggak dibawa pulang ini. Ya, Bismillah, ntar beli lagi, bilang sama suami, hilang tadi pas kajian. Ntar suami yang ngasih lagi ya, Bismillah ya. Yang kedua, apa yang akan kita bawa? Prestasi yang terbaik. Kalau jadi ayah terbaik. Kalau jadi ibu yang terbaik. Kalau jadi orang kantor yang terbaik. Kalau jadi karyawan yang terbaik, prestasi yang terbaik. Dan yang terakhir, persembahkan kondisi akhir yang terbaik. Apa maksudnya kondisi akhir yang terbaik? Pada saat ajal datang lagi baca Quran. Pada saat ajal datang lagi taklim. Kemarin di kejadian Bu di Bintaro. Beneran kejadian di Bintaro. Ada ibu-ibu duduk di belakang Bu. Ya kayak ibu gitu nyender-nyender gitu. Hati-hati yang nyender-nyender Bu. Wafat ibu. Lagi taklim. Usia 62 tahun. Nempel gini, calangap gini. Ustadznya bilang, Bu, tolong dibangunin tuh. Kayaknya enak banget tidurnya dari tadi tuh, saya perhatiin tidurnya enak banget. Begitu dibangunin udah nggak ada nyawanya Bu, meninggal dari tadi. Meninggalnya lagi ngapain? Taklim, Masya Allah. Ya. Dan yang terakhir, persembahkan kondisi akhir yang terbaik. Wafat lagi haji, wafat lagi umroh, wafat lagi saum, wafat lagi sholat. Jangan sampai wafat sedang maksiat. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pesan saya buat kita semua. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Amin. InsyaAllah kita ketemu lagi. Pesan saya, sholatlah sebelum disolatkan, tutuplah aurat sebelum ditutupkan, bacalah Al-Quran sebelum dibacakan. Bismillah. Yuk sama-sama kita siapkan peta perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf yang tadi dapat kain kafan, mohon tidak dibuang. Kalau ada dapat boleh dibawa pulang ya. Boleh dibawa pulang. Dan malah saya saran Ibu, kalau saya boleh saran, suami istri di kamarnya harus punya kain kafan. Ya, di lemari baju saya sudah ada kain kafan. Tolong kain kafannya taruh dekat lemari baju di dalam. Sudah dikasih parfum,
tolong belikan juga kapasnya, Bu. Ya, belikan juga tikarnya dan kain-kain batik jariknya sudah ada semua. Jadi nanti Ibu pas mau ganti baju udah ada di situ semua. Masya Allah. Ya, untuk apa Ustadz kayak gitu? Melembutkan hati. Ya, Bismillah, Insya Allah. Dan sebelum ditutup, ini ada pengumuman. Yang pertama, ini ada kotak keropak, boleh diambil di luar gratis. Untuk apa? Nanti Ibu di rumah, anak, suami, istri, hobi sedekah. Kumpul nih, penuh nanti. Kalau sudah penuh, nanti telepon. Cinta Quran sudah penuh, tolong diambil. Nanti ada tim Cinta Quran Bandung datang ke rumah Ibu. Dananya diambil, dipakai kwitansi. Nanti ini digunakan untuk hidayah Quran seluruh Indonesia. Ya. Yang kedua, di luar itu ada produknya ibu saya, Bu. Ya. Ini daun bidara, Masya Allah. Daun bidara itu, Bu, sampai di Quran dikatakan tanaman yang tumbuh di surganya Allah. Berarti apa? Ini tanaman luar biasa, Bu. Kenapa? Bukan hanya ditakuti bangsa jin, ternyata efek untuk kesehatan luar biasa. Ada yang dalam bentuk teh, ada yang dalam bentuk minuman, ada yang dalam bentuk semuanya. Masya Allah, di luar ada yang untuk semprot wajah, Bu. Saya juga pakai, jangan dilap ya, biar dia di wajah. Kenapa? Karena itu akan menjaga kita dari gangguan jin. Karena di Quran surat Al-Waqiah juga ada dikatakan tanaman bidara nanti di surga, cuma dia nggak ada durinya. Masya Allah. Ya, luar biasa. Bagi yang mau silakan di luar. Dan yang terakhir juga ini ada juga produk saya ya sama Mbak Dewi Sandra. Ini bisnis saya sama Mbak Dewi Sandra, namanya Ala Nabi. Isinya apa ini? Minuman kesehatan. Buah tin, buah zaitun, kurma, habatus sauda, semua yang ada di Quran dan di Sunnah ada di sini semua. Ya, ini bisa satu gini untuk sebulan, Bu, satu anggota keluarga. Ustadz, ini minumnya kapan? Tiap hari, tiap jam juga nggak apa-apa. Karena apa? Sari kurma, madu, habatus sauda, buah tin, buah zaitun, semua ada. Ya, dan alhamdulillah saya puntang-panting, Bu, keliling Indonesia, jadwalnya padat, dijaga Allah berkat doa kita semua dan jaga karena kesehatan, insyaallah. Ya, silahkan nanti bisa dapatkan di luar. Ini mungkin dari saya dan mohon maaf ya tidak dibuka sesi tanya jawab karena waktunya juga terbatas. Saya harus ngisi di Masjid Telkom, insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa. Kapan-kapan nanti insyaallah kita bisa ketemu lagi. Kita tutup kajian kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.